Halo semuanya, apa kabar nih? Semoga kabar baik ya. Pada kesempatan hari ini, kelompok kami ingin sedikit menjelaskan materi yang akan dibahas, yaitu yang pertama ada pengelolaan memori, cara segmentasi, dan perbedaan dengan memory packaging. Yang kedua ada manajemen file, sistem berkas, dan perintah dasar Linux dan izin akses file Linux. Pasti penasaran banget kan apa aja yang akan dibahas? Tapi sebelum itu, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Revin, yang kedua ada Ferdi, yang ketiga ada Tatia, yang keempat ada Priani, yang kelima ada Esther, dan yang keenam ada Zidan. Selanjutnya ada pengelolaan memori, segmentasi, dan pegging. A. Pengelolaan memori dengan segmentasi. Segmentasi adalah teknik yang membagi memori menjadi beberapa segmen yang memiliki ukuran bervariasi. Setiap segmen dapat mewakilkan unit logis dari program, seperti fungsi, variabel, atau struktur data. B. Perbandingan pegging dan segmentasi. Pegging adalah metode lain untuk pengelolaan memori yang membagi memori menjadi blok berukuran tetap yang disebut halaman atau pegs. Berikut adalah perbedaan antara pegging dan segmentasi. Selanjutnya ada pengelolaan memori, segmentasi, dan peg. Perbedaan peg dan segmentasi. Peg. Sebuah halaman memiliki ukuran blok tetap, memiliki fragmentasi internal di pegging. Perangkat keras menentukan ukuran halaman. Teknik pegging lebih cepat untuk diakses memori dan ruangan alamat bersifat satu dimensi. Peg memiliki keuntungan dan kekurangan. Keuntungannya yaitu ada efisiensi penggunaan memori. Memori fisik dibagi menjadi blok-blok dengan ukuran tetap. Proses dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dengan ukuran yang sama. Selanjutnya ada implementasi sederhana. Algoritma penggantian halaman relatif mudah diimplementasikan. Selanjutnya ada pendukungan memori virtual. Pegging menggunakan ruang alamat yang lebih besar daripada memori fisik yang tersedia. Selanjutnya kerugiannya itu ada overhead. Setiap akses memori memerlukan tabel halaman untuk menerjemahkan alamat virtual yang menjadi alamat fisik. Selanjutnya peg float. Jika halaman yang dibutuhkan tidak ada di memori, terjadi peg float yang menyebabkan interupsi dan input-output untuk membawa halaman tersebut dari disk ke memori. Selanjutnya itu segmentasi. Segmentasi sebuah segmen mempunyai ukuran yang bervariasi, memiliki fragmentasi eksternal, ukuran segmentasi ditentukan pengguna. Segmentasi lebih lambat dibandingkan metode peg dan banyak ruang alamat independen. Segmentasi juga memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya itu ada fleksibilitas, ukuran segmen dapat bervariasi sesuai dengan kebutuhan proses sehingga lebih cocok untuk data yang memiliki ukuran yang berbeda-beda. Selanjutnya ada proteksi. Setiap segmen dapat memiliki hak akses yang berbeda-beda sehingga meningkatkan keamanan sistem. Selanjutnya kerugiannya fragmentasi eksternal. Fragmentasi eksternal dapat terjadi jika ada ruang kosong yang terlalu kecil untuk menampung segmen baru. Selanjutnya ada implementasi kompleks. Algoritma penggantian segmen memiliki kompleks dibandingkan dengan algoritma penggantian halaman. Manajemen berkas, perintah dasar, dan izin aplikasi di Linux. A. Pengertian sistem berkas. Sistem berkas adalah struktur yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengelola dan menyimpan data. Ini mencakup cara data disusun, diakses, dan dikelola. Di Linux, sistem berkas memungkinkan pengguna untuk menyimpan file dan direktori secara terorganisir, sehingga memudahkan pengelolaan data. B. Struktur direktori di Linux. Direktori adalah struktur yang digunakan untuk mengorganisir file dalam sistem berkas. Setiap direktori dapat berisi file dan subdirektori lainnya. Membentuk hierarki. Di Linux, direktori root adalah titik awal dari semua struktur direktori. Oke, selanjutnya itu C. Perintah dasar untuk mengatur direktori. Nah, sebelum masuk materi, direktori itu apa sih? Direktori itu adalah tempat untuk menyimpan file atau folder. Nah, di Linux ini, Linux menyediakan sejumlah perintah untuk mengatur file atau folder.
di direktori dengan mudah. Nah, ini ada tips nih, gimana cara agar daftar perintah bersifat singkat dan contoh penggunanya. Nah, yang pertama itu ada LS. LS atau disebut dengan list. Nah, fungsinya itu adalah untuk menampilkan daftar folder atau file di lokasi saat ini. Kalau kita ketik ls, maka akan menampilkan file dan folder biasa. Kalau kita ketik ls strip a, maka akan menampilkan folder dan file ya bahkan yang tersembunyi. Selanjutnya adalah yang kedua, cd atau change directory. Fungsinya adalah untuk melakukan perpindahan file atau folder ke direktori lain. Nah, contohnya itu tuh kayak kalau kita ketik cd documents, maka file atau folder itu akan beralih ke direktori yang bernama documents. Nah, terusnya kalau kita ketik cd titik-titik, maka akan kembali ke direktori sebelumnya. Selanjutnya yang ketiga adalah mkedir atau make directory. Nah, fungsinya itu adalah membuat folder baru. Bila kita ketik mkedir titik tugas, maka file atau folder akan membuat file yang bernama tugas. Selanjutnya yang keempat itu adalah rmdir atau remove directory. Fungsinya itu adalah menghapus file atau folder yang kosong. Nah, contohnya itu kalau kita ketik mkedir titik tugas, maka menghapus file jika file yang bernama tugas itu kosong. Selanjutnya yang kelima, rm atau remove. Berarti fungsinya adalah menghapus file atau folder. Jika kita ketik rm file.txt, maka menghapus file yang bernama txt. Jika kita mengetik rmr folder, maka menghapus folder beserta isinya. Selanjutnya yang terakhir ada pwd atau print working directory. Fungsinya adalah untuk menampilkan file atau directory aktif saat ini. Nah, kalau kita ketik pwd, maka akan menghasilkan output garis 2 home, garis 2 user, garis 2 dokumen. Nah, yang D, izin akses di Linux. Izin akses di Linux penting untuk menjaga keamanan file dan direktori. Setiap file memiliki 3 jenis yang berlaku untuk 3 kelompok pengguna. Yang pertama itu adalah 1. User atau disebut U, yaitu artinya adalah dia itu pemilik file. Yang kedua, group atau G, yaitu adalah pengguna dalam grup yang sama. Yang ketiga, others atau O, semua pengguna di luar pemilik dan grup. Yang kedua itu ada jenis izin. Nah, jenis izinnya ada 3. Yang pertama, read atau R, hak untuk membaca file atau melihat isi direktori. Yang kedua, write atau W, hak untuk mengubah, menulis, bahkan menghapus file. Yang terakhir adalah execute atau X, hak untuk menjalankan file atau script. Yang ketiga, mengatur izin dengan cmod. Nah, fungsinya adalah mengubah izin akses file atau folder. Jika kita ketik cmod 755 file txt, izin pemilik rwx, group strip x, dan lainnya rx. Cmod u plus x script.sh menambahkan izin tersebut hanya untuk pemilik. Dan terakhir, cmod g strip w file txt menghapus izin tulis untuk grup pengguna. Nah, dengan sistem izin ini, Linux memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang bisa mengakses atau memodifikasi file. Nah, hal ini menjaga keamanan sistem dengan efektif agar terhindar dari kebocoran atau kejahatan orang lain. Kesimpulannya, pada materi ini, pengelolaan memori dengan segmentasi memberi fleksibilitas namun rawan fragmentasi. Sementara paging membagi memori lebih merata namun kurang fleksibel. Manajemen file di Linux membutuhkan pemahaman terhadap struktur direktori dan izin akses untuk pengelolaan aman. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.